Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Saya Mega Putri Rahmani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 036 Igal, Kecamatan Manda. Pada video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir atau melayani kebutuhan belajar murid yang beragam dengan memperhatikan 3 hal, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Maksudnya apa ya? Setiap anak itu unik, mereka memiliki minat, cara berpikir, dan gaya belajar yang berbeda. Maka sebagai guru, kita harus mencurahkan segala perhatian dan usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda tersebut. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru haruslah memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mencari tahu dan merespons kebutuhan belajar murid. Menghadirkan lingkungan belajar yang positif dalam artian mendukung murid untuk aktif dalam belajar, melakukan manajemen kelas dengan efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Perlu diingat, guru harus memperhatikan 3 aspek berikut untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa saja 3 aspek itu? Pertama, kesiapan belajar. Guru perlu mengidentifikasi apa yang telah murid ketahui atau menilai pengetahuan awal yang dimilikinya. Dengan demikian, guru dapat menentukan jumlah bantuan dan bentuk bantuan yang akan diberikan pada murid nantinya. Kedua, minat. Cara yang dapat dilakukan guru dalam menarik minat murid antara lain menciptakan situasi pembelajaran yang menarik, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, dan menciptakan kesempatan belajar untuk memecahkan masalah. Ketiga, profil belajar murid. Terkait dengan banyak faktor, diantaranya lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Ada banyak cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, dengan mengamati perilaku murid di kelas, mencari tahu kemampuan awal murid, diskusi dengan orang tua dan guru sebelumnya, mengamati rapor di kelas sebelumnya, melakukan berbagai penilaian diagnostik, dan diskusi masalah tentang murid. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu dari strategi ini atau menggunakan kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian dan format penyampaian materi. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami materi atau memaknai konten dengan cara memvariasikan proses yang dilalui oleh murid. Diferensiasi produk merupakan hasil unjuk kerja atau hasil pekerjaan yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Bisa disesuaikan dengan minat murid, misal berupa karangan, pertunjukan, pidato, rekaman, video, dan lain sebagainya. Lalu, apa keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki HD. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan murid, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif.
Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, serta pembelajaran berdiferensiasi akan menghasilkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tercipta budaya positif. Lingkungan sekolah yang menerapkan budaya positif akan memudahkan penerapan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.